Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gro dan selamat datang di Rumah Gro ya. Alhamdulillah. Kali ini teman-teman saya bawa ke ruang kerja saya. Jadi di sini kita akan ngobrolin tentang tips menghemat listrik ya. Gimana caranya listrik rumah dengan daya 7.700, tagihan per bulannya hanya Rp500.000. Jadi kita akan ngebahas nih tipsnya apa sih supaya tagihan listrik di rumah kita tuh nggak sampai jebol gitu ya, nggak terlalu banyak gitu tagihannya. Karena memang tagihan listrik itu semacam momok ya buat beberapa orang ya, beberapa rumah tangga, entah itu rumahnya masih ngontrak ataupun punya rumah sendiri ya. Setelah sebelumnya kita ngebahas tentang enakan beli rumah atau ngontrak dulu nih, seperti itu. Nah, terkait tips untuk menghemat listrik bahkan sampai tadi ya, daya 7.700, tagihannya itu cuma Rp500.000 per bulannya. Apa sih yang perlu dipersiapkan sehingga tagihan listrik rumah kita tidak menjadi mahal gitu ya, tidak ada mubazir yang terlalu banyak seperti itu. Yang pertama itu kita harus bisa merencanakan terlebih dahulu nih kebutuhan listriknya seperti apa gitu ya, dari awal beli ataupun dari awal punya rumah, baik itu tadi punya rumah ataupun kontrak. Jadi kita harus punya rencana dulu nih ketika kita menempati sebuah rumah itu. Kira-kira kita butuh apa sih di dalamnya? Kita butuh peralatan elektronik seperti apa? Butuh ya, bukan ingin. Sekali lagi butuh. Jadi kita butuh elektronik apa? Kira-kira ada berapa banyak elektronik dan butuh berapa watt seperti itu. Nanti setelah sudah ada perencanaannya, maka kita akan tahu nih, kira-kira di garasi butuh suplai listrik apa saja selain lampu. Apakah memang ada stop kontak? Di dapur butuh apa? Di ruang tengah butuhnya apa, di kamar seperti apa, dan di tempat-tempat lain di rumah kita butuhnya seperti apa. Sehingga kita tahu ya kebutuhan listriknya seperti apa. Nah, ketika kita sudah punya rencana kebutuhan listriknya seperti apa, maka ini adalah kunci dari penghematan listrik yang bisa teman-teman lakukan. Dan memang perlu saya akui, hal pertama ini yang menjadi kunci ini memang membutuhkan dana investasi di awal yang cukup lumayan ya. Sebagai gambaran, untuk luasan rumah seluas 30 meter persegi, waktu itu saya mengeluarkan dana untuk biaya jasanya saja, biaya orangnya, untuk memasangkan instalasi listrik, itu sebesar 3,5 juta. Dan untuk bahan-bahan listriknya, seperti kabel, NCB, dan kawan-kawannya yang hanya berhubungan dengan, dengan instalasi jaringan listrik, itu sekitar 3 juta rupiah. Jadi itu ya, yang pertama teman-teman harus melakukan investasi jaringan listrik nih, jadi perkabelan, NCB, grounding. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika teman-teman menempati sebuah rumah, teman-teman sudah punya rencana kebutuhan listriknya, teman-teman akan tahu nih kira-kira kabel yang pas, yang cocok itu seperti apa gitu ya. Karena kan kabel itu kan kayak ibaratnya kayak jalan raya gitu ya, jalan raya. Kapasitasnya banyak nggak sih yang melewati jalan itu? Ketika kapasitasnya banyak yang melewati jalan itu, otomatis kita butuh jalan yang lebih luas kan ya. Begitu juga dengan kabel. Nah, kalau teman-teman perhatikan kabel gitu, ketika teman-teman beli kabel, di situ kan ada tulisannya ya, ada kodenya, apakah kabel itu tunggal, terus apakah serabut, terus diameter kabelnya itu berapa, 0,25, 0,5, 0,75, itu disesuaikan. Dan juga itu akan menjadi batas batas ambang daya yang mampu dialirkan oleh si kabel. Misalkan daya listrik rumah kita 7.700, tapi ternyata kekuatan kabel itu cuma bisa menampung di 5.000 gitu, 5.000 watt, sehingga ya nggak akan kuat. Ketika pun mampu pun itu akan menjadi chaos ataupun jadi korslet ya, terbakar, kabelnya panas, dan ada kebakaran. Sama seperti jalan tadi ya. Terus ketika kita misalkan jalan, pengennya jalannya lancar, bebas hambatan, terus juga tidak berlama-lama di jalan sehingga terjadi efisiensi, ya maka misalkan kayak dari sini nih, dari Jakarta misalkan mau ke mana? Purwakarta gitu. Purwakarta ada yang kalau dulu kan cuma satu jalur ya lewat tol Cikampek ya. Jadi yang tujuan Bekasi, tujuan Cikarang, Cibitung, terus Karawang, Cikampek itu kan satu jalan ya. Tapi ketika dibuat MBZ itu khusus buat yang misalkan untuk tujuan untuk tujuan Cikarang ke sana bisa naik MBZ sehingga bisa lebih cepat, lebih efisiensi. Begitupun juga dengan kabel gitu ya. Dengan tadinya sudah ada rencana, tahu nih kebutuhan listrik di dapur berapa, di ruang tengah berapa, di garasi berapa, sehingga nanti teman-teman kabel dari PLN gitu ya, dari box PLN itu bisa langsung dialokasikan. Oh, berarti satu kabel ini khusus buat melayani kebutuhan listrik di dapur. Satu kabel ini buat melayani kebutuhan listrik di ruang keluarga, di ruang tengah, di garasi, dan di
lokasi-lokasi lainnya gitu. Karena dengan adanya sudah ada perencanaan listrik tadi, kita sudah bisa langsung membagi, dan itulah yang akhirnya ngebuat kebutuhan investasi di awalnya itu menjadi cukup tinggi ya, cukup besar ya, karena kabelnya kan butuh banyak gitu ya. Kalau yang biasanya mungkin satu kabel dari PLN masuk, dialirkan ke ruang tamu, ke ruang tengah, ke dapur, baru ke kamar-kamar dan sebagainya, yang sehingga cukup sedikit kebutuhan kabelnya. Dengan adanya tadi ya, perencanaan kebutuhan listriknya, kita pengen yang lancar, pengen yang efisien, ya berarti butuh banyak kabel seperti itu. Dan selain tadi penggunaan kabel, kan tadi ya sudah dibagi-bagi kebutuhan peruangannya. Ini yang paling terpenting juga adalah adanya grounding. Grounding ini jadi kayak apa namanya, kabel netral ya. Kan kalau listrik kan biasanya bapak-bapak nih mungkin inget nih, apa namanya, ada 3 kabel ya, kabel positif, negatif, dan juga grounding negatif, apa sih namanya, netral. Nah, netral ini harus masukkan ke bumi ya. Ini gunanya buat apa? Karena nanti ketika teman-teman memilih menggunakan alat elektronik yang berdaya tinggi, itu sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Untuk menghindari apa ya, adanya kesetrum di peralatan elektroniknya, ataupun menghindari kerusakan ketika terjadi petir ataupun badai di sekitarnya. Itu sangat penting. Dan memang tinggal kita memilih nih, kita mau investasi di awal besar ataukah mau tagihan tiap bulan yang besar. Itu menjadi sebuah pilihan. Nah, kalau misalkan posisi rumahnya masih ngontrak dan sebagainya, saya juga dulu sebelum punya rumah ngontrak, saya bikin instalasi sendiri ya, karena di rumah yang di tempat kontrakan yang lama itu cuma disediakan 2 stop, hanya disediakan 3 stop kontak, yang itu harus harus digunakan semaksimal mungkin, sehingga saya menghindari penggunaan kabel yang sambung menyambung menjadi satu. Itu enggak. Jadi kayak kabel roll kita suka banyak ya, dicolokkan, ditambahin T, nanti pakai kabel roll, terus nanti di kabel roll itu nanti disambungin kabel lagi buat supaya ada daya dan sebagainya. Itu enggak. Dan kalau saya waktu itu saya pecah di kontrakan yang lama, saya pecah jadi dua arus. Jadi bukan 2 arus, maksudnya 2 bagian, 2 kabel utama, yang satu kabel yang salah satu satu sumber listrik buat mensuplai daya sebelah kanan rumah, yang satu daya lagi buat mensuplai daya sebelah kiri rumah, dan itu pun menggunakan kabelnya tadi, kabel yang bagus. Jadi selain memang yang kabel yang bagus ini, selain tadi diameter si kabelnya itu juga berpengaruh juga terhadap efisiensi ya, yaitu kualitasnya. Jadi nggak cuma asal sebatas mungkin isinya cuma besi atau aluminium, tapi tembaga itu yang paling bagus ya, sehingga juga harganya juga semakin bagus. Bahan yang digunakan untuk sebuah kabel listrik semakin mahal juga tingginya. Jadi semakin kita ambil yang bagus, ya itu akan semakin lebih efisiensi lagi. Karena emang kan kalau di beberapa website, di beberapa artikel yang kita baca, tips menghemat daya listrik ya cuma sebatas matikan lampu yang nggak perlu. Terus ya istilahnya hal-hal kecil yang kalau dulu saya rasakan, saya lakukan, impact-nya kecil gitu teman-teman. Jadi impact buat penghematan listriknya tuh ya nggak seberapa gitu, nggak terasa gitu di setiap bulannya gitu ya. Kecuali kalau memang mungkin rumahnya itu wah banget, banyak penerangan, banyak macam-macam, sehingga matikan menghemat beberapa banyak lampu pun terasa gitu ketagihan. Karena kita emang rumahnya juga bukan rumah yang seperti istana megah, jadi ya nggak terlalu berasa. Nah, ketika saya melakukan ini berasa banget nih tagihannya. Bahkan ada di lingkungan sekitar yang mungkin peralatan rumahnya dayanya lebih rendah di angka 2.200, 1.300, tapi tagihannya bisa 1 juta, bisa 800.000 dan sebagainya. Ini yang harus teman-teman pilih ya. Teman-teman mau investasi di depan mahal, lalu nanti tagihan bulanan murah, atau mau ya udah nggak usah investasi, ya tagihan bulanan aja yang cukup mahal. Kan sebenarnya kan kalau tadi di compare aja kan kita bisa saving ya selama setahun ya, dengan tadi 7.700 cuma 500.000, dengan berbagai banyak peralatan listrik yang digunakan, itu kan sudah kebayang ya, 7.700 dayanya, berarti di rumah saya itu ada berapa banyak peralatan listrik seperti itu. Lalu ketika teman-teman sudah melakukan investasi jaringan listrik, salah satu penghematan juga adalah jangan sampai teman-teman bikin jaringan listrik satu stop kontak itu melayani beberapa peralatan elektronik gitu ya, dengan sambungan T dan kawan-kawan. Jangan. Kalau saya ngebuatnya satu kabel langsung jadi dari PLN langsung lari ke stop kontak, itu hanya untuk melayani 3 unit barang elektronik. 3 unit barang elektronik, ketika misalkan kita butuh lebih dari 3, maka saya akan narik kabel lagi langsung dari meteran PLN, saya tarik lagi langsung buat mensuplai si daya itu. Karena memang masing-masing peralatan elektronik di sini
daya paling rendahnya itu di 500 watt. Makanya saya melakukan itu, satu kabel itu hanya untuk melayani 3 colokan sumber listrik gitu. Dan saya nggak ada pakai sambungan T dan kawan-kawan, nggak. Jadi langsung memang satu sub kontak, saya nggak pernah bikin satu bolongan, tapi minimal tuh 3. Seperti itu. Untuk tadi pertama investasi jaringan listrik. Lalu yang kedua, lampu murah atau lampu hemat energi. Ini yang kadang kita terkecoh ya. Kita terkadang terkecoh beli lampu yang harganya murah nih. Karena percaya nih, di dusnya tertulis bahwa wattnya cuma 2 watt. Wattnya cuma 5 watt. Wattnya cuma 10, yang harganya mungkin 10 ribuan, 20 ribuan, dan sebagainya. Tapi ternyata secara realnya, secara nyatanya, daya yang dibutuhkan buat menyalakan lampu itu bisa lebih besar loh, teman-teman, daripada daya itu. Ini kejadian di saya ya. Saya itu waktu itu beli lampu sorot, di kardusnya sih menunjukkan cuma hanya 20 watt ya. Tapi ternyata berimpact ketagihan listrik itu berasa gitu. Impactnya itu nambah dari 50 sampai 100 ribu ya range-nya ya. Jadi 70, kadang 80, kadang 60, range-nya seperti itu. Ini pun saya membeli lampu di toko listrik yang memang sudah ada brand-nya ya. Brand yang memang murah, waktu itu harganya 50 ribu. Sedang ketika saya waktu merasakan itu, saya ganti nih ke brand yang memang sudah saya percaya dia itu dayanya cukup rendah dan bagus gitu, awet. Harganya itu memang 250. Berarti berapa kali lipat tuh? Hampir 5 kali lipat ya, hampir 5 kali lipat dari 50 ribu harga lampunya ke 250 ribu. Tapi ketika itu dipasang, daya kebutuhan listrik saya cuma bertambah 20-30 ribu per bulannya. Jadi kan kebayang ya, apalagi kalau teman-teman yang biasa beli lampunya karena ngincar ya murahnya saja, cuman murahnya saja, sehingga ya asal sedapatnya aja. Kadang juga terangnya nggak terlalu terang-terang banget. Dan ini juga tadi ya, kembali lagi ke pilihan teman-teman. Teman-teman mau lampunya yang murah tapi bayaran listrik bulanannya mahal, atau lampunya yang mahal tapi bayaran listrik bulanannya murah. Seperti itu. Kadang-kadang kan kita suka beli lampu yang bagus, cepat rusak ya. Bisa jadi cepat rusaknya itu karena tegangan listriknya di rumahnya nggak stabil, karena tadi arusnya nggak bagus, nggak ada groundingnya. Makanya investasi awal sebelum tadi misalkan beli lampu hemat energi, beli peralatan yang hemat energi, itu adalah investasi di jaringan listriknya itu sendiri gitu. Jadi supaya alat-alat listrik yang kita punya juga pun lebih aman gitu ya dari gangguan entah itu petir ataupun misalnya kejadian-kejadian korsleting listrik yang tidak kita harapkan. Jadi itu ya, yang pertama tentang investasi jaringan listrik. Yang kedua, lampu yang hemat energi gitu ya. Itu pilihan kembali ke teman-teman. Kalau saya sih lebih milih tadi ya, investasi di awal buat biar tagihan listrik bulanan itu lebih rendah. Ini kayak yang sekarang di ruangan ini digunakan, saya cuma menggunakan 6 buah lampu yang masing-masing lampunya 3 watt. Jadi total ada 6 kali 3 itu ada 18 watt ya. Keterangan cukup ya, tapi memang itu tadi investasi di awalnya cukup besar juga. Tapi ini akan mengurangi tagihan beban bulanan yang harus saya keluarkan seperti itu. Lalu ketika tadi sudah investasi jaringan, terus memilih lampu hemat energi, karena lampu yang paling banyak komponennya di rumah. Yang ketiga, teman-teman tadi dalam memilih lampu, menentukan ruangan ini butuh berapa lampu, itu ada 2 kemungkinan kan, teman-teman mau estetik atau mau fungsional. Estetik itu biasanya misalkan menggunakan lampu-lampu yang bagus, menggunakan lampu-lampu yang kekinian, yang mungkin uliran lampunya berbeda gitu ya, bukan umumnya. Ataukah memang fungsional itu yang penting ruangan ini terang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika teman-teman milih estetik dan teman-teman mau hemat energi, ini cost-nya lebih gede. Estetik yang hemat energi itu cost-nya lebih gede, jauh lebih gede dibandingkan teman-teman ngambil yang fungsional, yang benar-benar teman-teman beli lampu, beli peralatan elektronik, beli penerangan yang sesuai dengan kebutuhan ya, tanpa melihat pemandangan ruangannya jadi bagus dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ngejar estetik, saran saya jangan pernah ngejar estetik dengan harga murah. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengejar estetik dengan harga murah, siap-siap saja tagihan bulanannya pasti akan cukup besar ya. Percuma dong estetik harganya murah, tagihan bulanannya besar, terus bulan-bulan setelahnya cara menguranginya lampunya dimatiin lah. Jadi sama aja bohong kan, sama aja nggak estetik, malah udah nggak estetik, nggak fungsional, karena mungkin jadi remang-remang, jadi gelap. Nah, ini pilihannya masing-masing teman-teman, sesuai dengan tujuannya masing-masing teman-teman beraktivitas di setiap ruangan di rumah ya. Jadi mau pilih estetik atau fungsional. Kalau saya sih lebih milih fungsional, walaupun
ada beberapa space sudut yang memang saya buat, saya menekankan estetik, tapi tadi ya estetik yang hemat energi, yang memang harga investasinya gitu, peralatannya dari mulai apa namanya, lampu-lampu ornamennya plus lampu yang digunakan pun cukup mahal kan. Itu yang ketiga, jadi investasi jaringan, lampu hemat energi, terus pilih peralatan tadi ya, pastikan mana yang mau estetik, mana yang mau fungsional. Ketika memang mau estetik, pastikan estetiknya tuh ya estetik yang memang hemat energi. Karena kalau estetik yang mungkin hanya karena ngelihat di marketplace harganya murah, di check out, dibeli, ya siap-siap aja tagihan bulanannya biasanya lebih mahal. Nah, yang berikutnya adalah terjadwalnya nyala dan mati. Menyala dan matinya perangkat elektronik gitu, kayak lampu nih, lampu di luar ruangan yang kadang-kadang kan kita suka lupa mematikan ya, entah bangunan kesiangan, entah mungkin lagi di luar kota, entah itu pergi kemana, itu kan kadang-kadang suka lupa mematikan lampu di luar ruangan, padahal lampu luar ruangan juga kan nggak sedikit ya, kadang-kadang banyak. Nah, ini teman-teman bisa mengakalinya dengan dua cara gitu ya. Kalau yang cara murahnya ya tinggal pakai sensor cahaya ya. Jadi kalau lampu itu ada fitting tambahan yang dia punya sensor cahaya buat dia otomatis menyalakan dan mematikan lampu ketika ada atau tidak ada cahaya. Sama seperti lampu penerangan jalan, konsepnya seperti itu. Ataupun teman-teman bisa menggunakan mode timer. Mode timer kalau di saya biasanya kayak yang buat pengguna buat pengguna AC ya. AC kan kadang-kadang kalau di angka jam 3 pagi, jam 2 itu udah harus cukup sejuk ya. Dan kalau di tempat saya sih, jam-jam segitu udah sejuk, nggak butuh AC. Maka biasanya saya ketika mau tidur menyalakan AC, dibuat timer. Menggunakan timer supaya nanti di jam 2, AC tersebut mati untuk mengurangi beban daya yang penggunaan. Ketika itu, jadi bisa menggunakan sensor ataupun menggunakan timer di masing-masing perangkat elektronik sesuai kebutuhan, atau yang memang lebih high cost lagi itu menggunakan smart device. Jadi kalau saya di rumah Growia ini sudah menggunakan smart device sehingga jam nyala dan matinya menggunakan macam-macam ya, bisa menggunakan temperatur, bisa menggunakan kelembapan udara, bisa menggunakan sunset sama sunrise gitu, waktu-waktunya itu bisa diatur sehingga lampunya ya menyala dan memati sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan ketika itu pun ada juga yang sensor gerak, ketika ada orang lewat dia menyala, ketika udah nggak ada orang lewat dia otomatis mati. Kadang-kadang kita suka begitu kan, suka lupa ya, pergi kemana nyalain lampu, kita keluar dari ruangan tersebut lupa kita matikan. Tapi smart device ini emang dia high cost, makanya kalau itu urutannya yang pertama saya bilang pakai sensor atau pakai timer ya. Kan banyak tuh yang sensor itu lebih murah dibandingkan timer, karena nggak semua peralatan elektronik punya timer. Sedangkan setiap stop kontak kita bisa beli timer yang bentuk stop kontak gitu ya, pengaturan listrik dengan timer, tapi juga lebih mahal harganya dibandingkan lampu yang menggunakan sensor cahaya seperti itu. Dan emang yang ketiga berikutnya lebih mahal ya smart device gitu. Lalu yang berikutnya buat tipe hemat listrik yang kelima itu adalah beli peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan tergiur watt yang rendah. Jadi belilah peralatan listrik buat menunjang aktivitas teman-teman di rumah, tapi sesuai kebutuhan. Jangan tergiur sama watt yang rendah. Kenapa saya bilang jangan tergiur sama watt rendah? Karena mungkin dulu ya, orang tua kita itu listrik rumahnya pengennya wattnya rendah. Kenapa? Karena memang di negara kita untuk harga tarif listrik itu berdasarkan golongan ya. Ada golongan waktu itu masih ada 450, daya 450 watt, daya 900, daya 1300, 2200, 3300, dan seterusnya. Dan biasanya setiap golongan itu tarif dasar beda-beda, sehingga semakin rendah daya listrik PLN di rumahnya, maka akan semakin murah. Itulah sebabnya orang-orang dulu tuh pengennya dayanya tuh yang rendah gitu ya, karena tarif listriknya lebih murah. Nah, untuk sekarang ini, perbedaan daya itu tarif listriknya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu signifikan. Bahkan dari tarif listrik subsidi itu hanya berlaku untuk yang golongan 900 watt dayanya, 950 atau 900 watt gitu. Setelah itu di atasnya 1300 sampai 2200, terus dari 3300 sampai 5500, itu beda selisihnya 300 perakan per kWh-nya, 300 rupiah per kWh. Jadi itu, beli peralatan listrik sesuai kebutuhan, jangan tergiur watt rendah. Misalkan nih air fryer ya buat ibu-ibu yang suka masak. Air fryer kalau di saya pakai yang 1500 watt. 1500 watt di compare ketika dilihat ketika saya beli, saya baca deskripsinya bahwa untuk mematangkan ayam dari jadi penuh ya, kapasitas penuh air fryer untuk mematangkan ayam itu butuh waktu 5 menit. Tinggal dikalikan saja tuh 1500 dikali 5 menit sama ketika misalkan saya mencari yang wattnya rendah 300 watt. Ternyata 300 watt itu untuk sekali masak itu
di waktu 30 menit. Kenapa? Karena 15 menitnya itu di satu sisi, 15 menitnya lagi dibalik gitu ya, di sisi berikutnya. Jadi 30 menit, 300 watt kali 30 menit. Bisa dibayangkan kan ya, jumlahnya kan ternyata watt rendah itu ya nggak menjamin tagihan listrik bulanan jadi murah. Jadi mendingan aja sekalian wattnya besar, itu akan lebih cepat gitu ya, ketimbangkan wattnya kecil tapi prosesnya lama. Udah tagihan listriknya lebih besar, yang pertama itu. Yang kedua, ya ada spare waktu terbuang. Yang satu 5 menit sudah selesai, ini 30 menit baru selesai. Ada selisih 25 menit ya. Itu kan waktu itu juga berharga banget kan. Kalau teman-teman yang sangat menghargai waktu, itu akan berasa banget itu. Sayang gitu 25 menit terbuang hanya untuk hal-hal kayak gitu ya. Bahkan udah listrik lebih mahal, terbuang waktu 25 menit lebih lama di dapur, seperti itu. Jadi beli peralatan listrik sesuai kebutuhan. Dilihat juga, dan memang biasanya peralatan-peralatan listrik yang wattnya gede ini biasanya memang cenderung lebih mahal dibandingkan peralatan-peralatan listrik yang low watt. Nah, ini yang harus tadi teman-teman harus benar-benar merencanakan dulu kebutuhan listriknya di rumah tuh seperti apa, peralatan apa yang memang benar-benar teman-teman dibutuhkan. Jadi jangan sampai beli hanya karena ikut-ikutan tren, hanya karena ikut-ikutan di media sosial. Jangan. Jadi pastikan teman-teman beli peralatan listrik itu sesuai dengan kebutuhan keluarganya masing-masing ya. Jangan tergiur iklan, promo, diskon, dan kawan-kawan. Jadi gitu. Kalaupun teman-teman membelikan peralatan listrik, pastikan peralatan listriknya itu ya jangan mengkhawatirkan wattnya, tapi pastikan si peralatan listrik itu bisa stabil mengambil energi listrik yang rendah. Beberapa brand, beberapa yang kelas menengah itu bahkan ada semacam skala hemat energinya seperti apa, di angka berapa itu di dus-dusnya ataupun di website-nya dijelaskan ya, website deskripsi produknya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, itu adalah teman-teman harus rutin maintenance peralatan listrik yang perlu di maintenance. Contohnya apa? AC. Orang-orang Jakarta kan sering banget nih nyalain AC. Dan kalau saya patokannya adalah AC itu paling dingin 24 derajat. Karena 24 derajat itu kan aslinya memang sudah dingin ya. Sudah dingin. Ketika teman-teman sudah menyetel AC di angka 24 derajat namun tidak terasa dingin, maka bisa dipastikan ada yang salah. Entah itu mungkin PK-nya kekecilan, karena tadi ngincernya low watt, sehingga buat mendinginkan ruangan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Udah membutuhkan waktu yang lebih lama, ditambah lagi sering buka tutup pintu. Atau yang kedua, AC-nya sudah kotor atau freonnya nggak ada. Kan ketika itu AC itu sudah kotor, freon itu nggak ada, terus PK-nya kekecilan, itu akan membebani si AC untuk bekerja dengan daya tertingginya, daya maksimumnya, sampai suhu yang diinginkannya itu terwujud. Bayangkan ketika itu kotor, ketika itu freonnya nggak optimal, kita paksakan berjalan di 18 derajat. Gimana dia akan terus-terusan nyala dengan daya tertinggi, dia tarik buat membuat ruangan itu bersuhu 18 derajat. Kan kayak apa ya? Kayak teman-teman disuruh sprint disuruh sprint dari 100 meter atau 300 meter dengan kondisi teman-teman belum minum, teman-teman mungkin nggak sarapan, ketika itu ya akan sangat sulit gitu ya dijangkau ya. Nah, makanya harus diisi dulu sarapannya, istirahat dulu yang cukup, sehingga mungkin bisa dijangkau ya. Makanya itu ya, peralatan-peralatan listrik harus rutin di maintenance. Dan kalau misalkan teman-teman kan suka ada yang punya hobi, ya kalau peralatan listrik itu nggak rusak ya, terus aja dipakai gitu. Selama dia bisa diservis, dibenerin terus-terusan, dan sebagainya. Makanya saya juga waktu itu baru sadar kenapa kok orang-orang Jepang punya umur pakai 5 tahun, 10 tahun. Walaupun itu masih jalan, ya itu dibuang. Ya karena memang alat-alat elektronik, kendaraan, itu punya yang namanya waktu optimal. Ketika misalkan dia sudah melewati umur optimal itu, maka dia tidak akan lagi ketemu titik efisiensinya. Jadi bisa dikatakan dia pasti akan lebih boros, karena titik efisiensinya itu udah ini. Ibaratnya kalau manusia itu golden age-nya, istilah masa-masa mudanya itu udah habis, sehingga nggak mungkin bisa kembali ke masa-masa peak optimalnya, produktifnya itu nggak mungkin gitu ya. Pun sama dengan peralatan elektronik. Jadi ketika misalkan ada yang rusak, ataupun kulkas sudah dirasa nggak dingin, ya udah langsung diservis. Nah, kalau saya sih biasanya untuk masalah servis ini, pastikan teman-teman servis di tempat yang terpercaya. Kalau itu bisa jadi servis center resmi ya nggak apa-apa, harga lebih mahal, tapi ada jaminan bahwa komponen yang digantikan itu sesuai, sehingga kinerja si peralatannya akan sama gitu ya ketika part itu diganti. Karena kan ada yang penggantian itu kan ada yang modelnya yang penting partnya sama, ataupun partnya berbeda, tapi ini dengan part berbeda itu mesin tetap bisa jalan, kan ada ya.
Dan kita nggak pernah tahu ketika diganti dengan part yang berbeda, apakah daya listriknya sama, efisiensinya sama, kan kita nggak pernah tahu. Makanya kalau saya menyarankan ya servisnya di service center yang resmi, pun ketika pun peralatan elektronik itu diservis, maksimal itu ya hanya sampai 3 kali servis. Ketika sudah lebih dari 3 kali servis, walaupun dia menyala, ya sebaiknya sudah ganti peralatan elektroniknya dengan yang baru. Seperti itu, jadi tips hemat listrik ya dari saya yang emang daya 7.700, tagihan bulanannya cuman di angka Rp500.000. Itu aja ya. Jadi ada 6. Yang pertama investasi jaringan listrik, yang kedua lampu hemat energi, yang ketiga pemilihan peralatan elektronik, lampu estetik atau fungsional ya tadi milihnya di mana, terus terjadwal menyalakan mematikan peralatan elektroniknya, beli peralatan elektronik sesuai kebutuhan, dan rutin maintenance peralatan listrik yang perlu di maintenance. Sekian dari saya Pak Gro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.